Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 beranggotakan ada saya sendiri Alza Pratama Hakim, ada Ainunisa, ada Miftahul Janah dan Tika Sosiolawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Nah, yang akan dijelaskan oleh Ainunisa. Kepada Ainunisa, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan penentuan bukti penilaian serta bagaimana penerapan UBD. Nah, UBD itu sendiri adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, model UBD ini menerapkan backward design dalam menyusun rancangan pembelajaran. Backward design sendiri itu adalah penentuan bukti penilaian yang diterima. Nah, bukti penilaian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa siswa telah mencapai hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu contoh bukti penilaiannya. Nah, jadi bukti penilaian itu dapat berupa yang pertama ada tes dan kuis yang berupa jawaban esai atau uraian. Nah, yang kedua itu ada lembar refleksi, wawancara, evaluasi diri, pengamatan teman sejawat yang biasa disebut dengan self-assessment. Kemudian ada informasi check for understanding, di mana mengecek pemahaman siswa secara informal dapat dilakukan dengan cara tanya jawab ketika pelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang keempat ada tugas akhir berupa proyek, di mana siswa diperbolehkan untuk memilih, berkreasi, dan mandiri. Nah, yang terakhir itu ada anecdotal notes, yaitu pekerjaan rumah, report, dan presentasi. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai tipe penilaian. Tipe penilaian yang pertama itu ada performance task, di mana yaitu adalah tugas kinerja. Pada tipe penilaian ini, siswa diminta untuk menerapkan pembelajaran yang sudah dipelajari pada situasi baru dan identik yang berfungsi sebagai alat untuk menilai pemahaman dan kemampuan mentransfer pengetahuan yang dimiliki siswa. Kemudian yang kedua yaitu adalah tipe other evidence atau bukti lainnya. Nah, tipe ini misalnya tugas berupa kuis, tes, petunjuk akademik, laporan percobaan, observasi, pekerjaan rumah, jurnal, contoh kerja yang melengkapi gambaran penilaian guna menentukan apa yang diketahui dan dapat dilakukan siswa dan bagaimana siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka. Selanjutnya yaitu adalah aspek pemahaman untuk tujuan penilaian. Yang pertama itu adalah can explain, yaitu adalah dapat menjelaskan. Yang kedua can interpret, di mana dapat menginterpretasi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah can apply, dapat mengaplikasikan atau menerapkan. Kemudian yang keempat yaitu adalah have perspective atau perspektif. Kemudian selanjutnya can empathize atau dapat berempati, kemudian have self-knowledge atau pengetahuan diri. Cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Miftahul Janah akan menyampaikan penjelasan berikutnya tentang 3 kualitas yang menentukan baik atau tidaknya bukti pendukung penilaian. Ada 3 kualitas, yang pertama dari segi validity atau validitasnya, yaitu mengacu pada kepatutan dan memadainya interpretasi yang dibuat berdasarkan informasi atau data yang tersedia. Jadi bukti pendukung penilaian tersebut dikatakan valid apabila dia absah dan juga memadai. Berikutnya adalah reliability atau reliabilitas, yaitu mengacu pada kekonsistenan hasil asesmen yang dilakukan. Maksudnya, bukti pendukung penilaian ini akan dikatakan reliable apabila untuk beberapa kali pengukuran dia akan memperoleh hasil yang sama atau selalu konsisten. Nah, dan yang ketiga adalah quantity, yaitu menggunakan berbagai macam bukti yang tentunya dapat dipercaya. Itu dia tadi 3 kualitas yang dapat menentukan baik atau tidaknya bukti pendukung penilaian. Selanjutnya, ada juga 3 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian. Yang pertama untuk penilaian produk. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu fokus pada apa yang siswa telah ketahui dan dapat lakukan. Contoh produknya itu adalah hasil tes akhir, kemudian report atau laporan project, laporan praktikum di laboratorium, ataupun juga hasil presentasi. Nah, alat ukur yang dipakai adalah rubrik akademik yang dapat menilai produk pekerjaan siswa. Selanjutnya adalah penilaian proses. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian proses yaitu fokus
pada bagaimana siswa sampai pada pencapaian yang diharapkan. Yang termasuk dalam proses adalah sikap dan tingkah laku di kelas, bisa menggunakan jurnal keaktifan di kelas, atau juga dapat dilakukan dengan menilai usaha kerapian dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, alat ukur yang dipakai untuk penilaian adalah rubrik. Rubrik proses bisa berupa lembar checklist atau anecdotal notes. Nah, yang terakhir itu ada penilaian progres. Nah, kalau untuk penilaian progres sendiri, hal yang perlu diperhatikan yaitu fokus pada berapa banyak yang telah siswa peroleh dari proses belajar. Dari hasil akhir itulah, guru dapat mengetahui posisi siswa setelah melewati 1 semester. Itu dia beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian. Baik, dari penjelasan yang sudah dijelaskan sama rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwasanya tahap kedua dari backward design berisi asesmen dan soal evaluasi. Itu asesmen dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran dan berisi kalimat yang menyatakan performa siswa yang menunjukkan apakah siswa sudah menguasai materi yang disampaikan atau belum. Kemudian soal evaluasi dibuat pada asesmen untuk menguji pemahaman siswa akan materi. Kemudian di sini ada contoh penerapan penentuan bukti penilaian pada mata pelajaran matematika. Nah, di sini kami mengambil topik barisan dan deret, kemudian topik polinomial. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Langsung aja saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.